Hello everyone, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih di kalangan remaja yang kelak akan menjadi seorang ibu. Tapi pada podcast kali ini saya nggak sendirian nih, saya sudah kedatangan Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Halo. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain? Akhir-akhir ini sih cuma kuliah, kayak mahasiswa seperti biasa aja, kerjain tugas, nongkrong, main sama temen-temen. Berarti emang lagi nyantai nih Kak kerjaannya ya? Iya. Oke. Kita kan akan membahas tentang safe motherhood nih Kak. Menurut Kakak, pandangan Kakak terhadap safe motherhood ini apa sih Kak? Menurut saya sih safe motherhood ini bukan hanya menyelamatkan ibu secara fisik, tetapi juga bagaimana ibu itu berkembang dan mendampingi anaknya dengan bahagia, karena hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Oke, berarti emang safe motherhood ini sangat penting ya Kak untuk menjaga kesehatan ibu dan juga si janinnya. Iya. Oke nih Kak, menurut Kakak nih ya, aspek yang paling penting untuk menjaga kesehatan ibu itu apa sih Kak? Menurut saya sih hal yang paling penting yaitu pendekatan holistik terhadap ibu saat hamil, persalinan, pasca persalinan, mulai dari perawatan prenatal sampai juga akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik agar ibu dapat melakukan persalinan dengan lancar. Oke, berarti emang perawatan prenatal ini sangat penting ya Kak untuk menjaga kondisi kesehatan si ibu dan juga janinnya agar tetap stabil pada proses persalinan juga waktu mengandungnya ya Kak. Iya. Bagaimana sih Kak peran pendidikan seorang ibu agar menjadi ibu yang sehat? Soalnya kan kita sekarang nih ya, zaman sekarang banyak sekali ya Kak pendidikan orang tua atau enggak yang ibu-ibu yang masih kurang untuk mengenai bagaimana sih merawat dirinya sendiri, terutama pada saat melahirkan, gizi apa yang dibutuhkan. Menurut Kakak apa sih Kak pendidikan yang penting untuk menjadi ibu yang sehat gitu? Menurut saya sih pendidikan tuh adalah kunci. Ketika ibu memiliki pemahaman tentang masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, ibu tersebut akan membuat keputusan dengan baik untuk kesehatan ibu dan bayi tersebut. Jadi itu berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Mungkin juga ada faktor yang membuat ibu tidak melakukan pendidikan tinggi. Ya, mungkin ada juga sih begitu. Salah satu faktornya juga ada juga faktor kemiskinan. Berarti emang pendidikan itu sangat berpengaruh ya Kak, terutama buat pengetahuan si ibunya. Iya. Bagaimana sih Kak untuk meningkatkan aksesibilitas terutama untuk kesehatan pada seorang ibu? Iya. Mungkin salah satunya dengan cara meningkatkan akses terhadap kayak di pedesaan, lingkungan terpencil, karena di sana masih banyak nih kayak dia ingin melakukan perawatan, ingin mengecek kehamilan, aksesnya terbatas mungkin, dan ini juga butuh dukungan dari pemerintah untuk tetap memantau hal tersebut. Berarti untuk menjalankan safe motherhood ini emang penting buat ada kontribusi dari pemerintah ya Kak, untuk supaya berjalan lancar lah ya. Soalnya kan emang di pedesaan yang terpencil kayak di NTT gitu masih minim banget ya Kak pengetahuan tentang safe motherhood. Iya. Kalau kan Kakak akan menjadi seorang ibu ya Kak, ada nggak sih parenting yang akan Kakak terapin untuk mendidik anak di masa depan? Mungkin saya akan memberi contoh yang baik bagi anak-anak saya. Saya akan mendampingi proses pertumbuhan mereka. Kayak saya juga akan mendukung setiap keputusan anak saya. Kan banyak nih sekarang ibu-ibu sekarang kayak di luaran sana masih mengekang anaknya, tidak boleh main kesinilah, tidak boleh main sama inilah, tidak boleh keluar kesinilah. Kalau menurut saya itu membuat anak akan berbohong. Stres ya Kak? Iya, jadi kayak anak itu akan mencoba apa sih yang dilarang sama betul, ibu, betul. Ingin mencoba. Jadi mungkin anak akan lebih sering berbohong kepada ibunya. Saya nggak akan melarang anak saya, kayak ya udah selagi itu lakukan masih apa yang kamu inginkan. Iya, selagi itu masih baik buat anak saya, Betul. belum melampaui batas, ya udah untuk masa depan anak saya. Berarti emang seorang ibu itu harus ada
harus ikut peran andil ya Kak dalam pertumbuhan seorang anak, supaya kan biasanya anak di masa remaja atau masa pertumbuhannya biasanya mengingatnya teman-temannya nih Kak, kayak aku dulu kenal sama nih ini, sama ini. Sedangkan di pikiran anak di masa dewasa tuh nggak ada kayak peran orang tuanya nih Kak, kayak gitu. Berarti emang sangat penting ya Kak. Iya. Kalau menurut dari segi orang tua itu, seorang ibu nih Kak, itu berhak nggak sih punya waktu untuk me time-nya sendiri? Soalnya kan biasanya ibu-ibu tuh emang sibuk banget nih Kak, ngurusin pekerjaan rumah, anak, suami juga. Belum lagi kalau misalnya dia ibu yang produktif, punya pekerjaan di sana sini gitu Kak. Ya, mungkin tentu saja penting sih menurut saya, karena kesehatan mental itu mempengaruhi ibu dalam merawat anaknya. Jadi me time sangat diperlukan untuk ibu agar merefresh otak mereka, biar bisa berpikir dalam merawat anaknya apa yang harus dilakukan gitu sih. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup nih pembahasan kita kali ini mengenai Safe Motherhood yang tadi sudah banyak kita diskusikan dengan Kak Wahyu Intan. Sangat menarik sekali untuk kita bahas di masa sekarang ini, masa remaja yang akan menjadi seorang ibu. Jadi emang Safe Motherhood ini sangat penting ya Kak untuk menjaga kesehatan ibu dan juga kesehatan janin. Oke, terima kasih ya Kak Wahyu telah hadir pada podcast kali ini yang sudah memberikan pengetahuannya mengenai Safe Motherhood. Saya tutup acara podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.